Begitu juga ketika belajar sama Imam Malik. Imam Syafi'i ini fakir pada saat itu. Ketika hari pertama belajar dengan Imam Malik bin Anas, atau di awal-awal begitu ya, Al-Imam Syafi'i duduk bukan di depan ya, di tengah atau di belakang. Imam Malik kalau ngajar hadis itu bangkunya tinggi, jadi semua muridnya kelihatan. Di satu majelis itu Imam Malik pernah meriwayatkan beberapa hadis pakai sanadnya. Haddatsani fulan, an fulan, an fulan, an fulan, an Rasulullah SAW, disebutin hadisnya. Sebutin fulan, 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 Rasulullah disebutin. Dan begitu seterusnya. Di saat Imam Malik lagi ngajar, Imam Syafi'i mencatat riwayatnya Imam Malik. Kagak pakai pulpen, kagak pakai kertas. Karena beliau bukan orang yang kaya pada saat itu, bukan orang yang mampu. Jadi beliau nyatetnya pakai telunjuk tangannya, dicatat di telapak tangan sama di bagian yang putih ini, tangan lengan bagian dalam, bagian bawah. Jadi catat begini. Imam Malik sambil meriwayatkan hadis ngeliatin Imam Syafi'i, ini bocah, kalau bahasa kitanya, gua lagi ngajar dia malah main-main begitu. Kirain Imam Malik ini main-main gitu-gitu tuh, Imam Syafi'i. Coret-coret begitu. Setelah majelis selesai dipanggil sama Imam Malik. Ya gulam, ta'al. Tong, kata kita, mari lo. Tanya. Ente kenapa ana lihat? Ngapain ente? Ana lagi ngeriwayatin hadis, ente ngapain itu main-mainin tangan ente? Afwan ya Syekh, ya Imam, ana bukan main. Ana mencatat semua hadis antum tadi dari awal. Catatnya pakai itu? Iya, pakai ini. Coba Ana pengen tahu, bener gak omongan ente? Sebutin semua, ana ngajar dari awal sampai akhir, sebutin semua. Disebutin sama Imam Syafi'i satu persatu, gak ada kekurangan sedikit pun. Langsung hafal. Sampai Al-Imam Malik mengatakan, sayakunu laka sya'nun. Ente bakal jadi orang besar. Ya, ittaqillah. Takwa sama Allah ya. Wala tuzilhu bil ma'asi. Bakat ente bakal jadi orang besar, jangan dihilangin dengan maksiat. Kalau ente maksiat, ente gagal jadi orang besar ntar. Takwa sama Allah, pelihara. Ya. Terus beliau belajar. Jadi Imam Syafi'i ini punya kejeniusan yang sangat luar biasa, di atas rata-rata orang. Sampai-sampai Imam Syafi'i itu katanya di pagi hari ngajar tafsir, ntar siang dikit ngajar hadis, siang dikit ngajar akidah, siang dikit ngajar. Semua jenis ilmu diajarin tuh. Jadi semua orang mau ngaji apa aja Imam Syafi'i semuanya diajarin. Ya. Dan saking jeniusnya Al-Imam Syafi'i, beliau mencetuskan ilmu yang sebelumnya kagak ada. Beliau membuat begitu atau membukukan atau mengarang lah begitu ya, satu ilmu, meracik satu ilmu yang belum ada sebelumnya. Ilmu apa? Ilmu usulul fiqh. Mungkin antum kalau yang enggak pernah mondok atau enggak bergaul sama ulama, enggak pernah ngaji, baru dengar tuh nama. Ya, apalagi kalau yang sekolah umum kagak tahu tuh. Ada satu ilmu, ada ilmu fikih, ada ilmu sirah, ada ilmu tafsir, hadis, ada mustalah. Nah, ada ilmu namanya usulul fiqh. Usulul fiqh ini adalah dasar-dasarnya ilmu fikih. Jadi ilmu fikih itu pabriknya dia tuh. Itu ilmu yang enggak sembarangan orang bisa belajar. Ngajinya aja puyeng, apalagi nyiptainnya. Imam Syafi'i nyiptain, ngajinya puyeng. Ente belajar Quran hadis nggak bisa nggak pakai ilmu ini, harus pakai ilmu ini. Kalau nggak ngaco ente baca Quran hadis. Semua ulama pakai ilmu itu. Walaupun beda madhab sama Imam Syafi'i, pakai ilmu itu. Bib, itu ilmu apaan Bib? Ruwet, belajarnya ruwet banget. Di pondok aja tuh kita ngajarin santri kok mesti ekstra ngajarnya. Ana aja nggak nguasain ya, ana pernah bahas. Ilmu usul fikih itu contoh nih ada bab di situ at-ta'arud bainal adillah.
Salah satu pembahasan ilmu usul fikih, ini contoh, menyikapi dalil yang tabrakan. Kadang-kadang Quran bilang A, hadis bilang B. Atau ada hadis Nabi bilang ini boleh, ntar ada hadis yang lain bilang ini kagak boleh. Gimana tuh? Dua-duanya hadis. Jadi kalau ada keterangan yang tabrakan, yang kontra, itu ada ilmunya buat nyikapin itu. Namanya ta'arud bainal adil. Itu di ilmu usul fikih. Contoh, Rasulullah bersabda, "Firra minal judham, firaraka minal asad." Larilah kamu dari orang yang kena penyakit lepra atau kusta. Ada orang yang kena penyakit kusta, ente lari seperti ente lari ketemu macan, kata Nabi Muhammad begitu. Kenapa? Karena penyakit itu menular dan bahaya. Nah, tapi di hadis yang lain Rasulullah bersabda, "La adwa wala tayrata wala safara." Kagak ada penyakit menular, karena penyakit itu datangnya dari Allah. Nggak ada penyakit yang bisa bikin orang sakit. Yang bikin orang sakit itu Allah. Begitu ya. Tabrakan nggak tuh hadis? Tabrakan. Kalau orang kagak belajar ilmu usul fikih, semaunya, udah ini hadis kayaknya nggak bener nih, ini aja yang kita pakai, begitu. Nggak bisa begitu. Kalau ada hadis yang tabrakan, satu, pertama dilihat dulu, apakah ada kemungkinan ini munasakhat, revisi hukum? Pertama dilihat dulu dua-duanya bisa diterima enggak? Kalau bisa diterima, dua-duanya terima. Seperti hadis ini, dua-duanya bisa diterima. Bagaimana caranya? Dengan dikasih keterangan bahwa ini beda konteks. Kalau yang satu konteksnya ikhtiar, jaga diri, yang satu konteksnya secara hakikat. Yang bikin sakit itu Allah. Tapi secara konteks ikhtiar, kita harus ikhtiar, jaga diri. Dua-duanya bisa diterima begitu. Nanti kadang-kadang ada hadis tabrakan kagak bisa diterima. Masuk yang kedua, munasakhat. Lihat yang kapan Nabi ngucapin, mana duluan. Kalau udah mentok juga, lihat mana yang lebih sahih, tarjih namanya. Mentok juga yang keempat, tawaguf. Dua-duanya kagak dipakai. Gitu. Dan itu kagak gampang. Itu sederhananya begitu kira-kira. Belum ada bab khos, bab am, bab pusing. Belajarnya aja pusing. Ini Imam Syafi'i menciptakan ilmu itu. Sehingga semua orang, apapun alirannya, kalau dia baca Quran hadis, nggak bisa lepas dengan ilmu itu, nggak bisa lepas. Penganut madhab beliau ataupun di luar madhab beliau. Makanya semua orang hutang jasa sama Imam Syafi'i karena beliau bikin ilmu usul fikih.